Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Hana Devi Lubis dengan NIM 1904091 dan saudara Imam Setia Budi dengan NIM 1904092 serta saudara Kenny Williams Panjaitan dengan NIM 1904093. Baik teman-teman, seperti yang sudah ditetapkan untuk pembagian dalam presentasi kali ini, di mana tema atau topik yang akan kami bahas adalah pengajuan pencairan anggaran. Untuk masing-masingnya nanti akan kami jelaskan per subtopik. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran. Seperti yang kita ketahui bersama, teman-teman, anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen untuk perencanaan, pengawasan, dan penilaian kinerja manajemen serta pedoman bagi pencapaian tujuan di masa yang akan datang sebagai rencana dan sasaran tertentu. Anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang merupakan dasar pengawasan dan pengkoordinasian serta seluruh bagian-bagian yang ada dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan untuk menuju sasaran atau target yang sudah dicanangkan oleh perusahaan. Untuk pengajuan anggaran dilakukan dengan maksud memenuhi kebutuhan tahunan sesuai yang telah disepakati. Pengajuan pencairan anggaran merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan material serta kebutuhan lainnya dalam bentuk keuangan. Jadi, seperti pada umumnya, pengajuan pencairan anggaran seperti yang ada pada kegiatan organisasi pada biasanya, yaitu kegiatan-kegiatan yang pastinya memerlukan proposal yang di dalamnya terdapat RAB atau rancangan anggaran. Jadi di sini teman-teman, pengertian anggaran itu merupakan alat bantu bagi manajemen untuk perencanaan, pengawasan, dan penilaian yang tujuannya adalah untuk mencapai target atau sasaran yang sudah dicanangkan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai jenis-jenis anggaran akan dibahas oleh Saudara Imam Setia Budi, serta nantinya juga akan membahas tujuan membuat anggaran. Kepada Saudara Imam Setia Budi, saya persilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis anggaran. Anggaran terbagi atas dua. Yang pertama anggaran utama, kemudian yang kedua ada anggaran pendukung. Anggaran utama terbagi atas 4 bagian, 4 jenis. Yang pertama anggaran penjualan, ini untuk kebun yang telah menghasilkan. Kemudian yang kedua anggaran produksi, TBS. Untuk anggaran produksi ini terbagi menjadi 5, anggaran pembibitan, anggaran pembukaan lahan dan penanaman, yang ketiga anggaran pemeliharaan, yang keempat anggaran pemeliharaan TM, yang kelima anggaran panen. Kemudian yang ketiga di anggaran utama ada anggaran biaya tidak langsung atau biaya administrasi dan umum. Kemudian yang terakhir di anggaran utama ada anggaran kapital expenditure atau investasi non tanaman. Kemudian jenis anggaran yang kedua ada anggaran pendukung. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu anggaran kendaraan dan alat berat. Kemudian yang kedua anggaran bengkel. Oke, kemudian tujuan membuat anggaran. Tujuan membuat anggaran yang pertama adalah menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur. Yakni membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan, khususnya di perkebunan, secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu. Kemudian yang kedua dari tujuan membuat anggaran adalah memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Imam Setia Budi yang sudah menyampaikan mengenai jenis-jenis anggaran serta tujuan pembuatan anggaran. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai alur pencairan anggaran yang akan dibahas atau dijelaskan oleh Saudara Kenny Williams Panjaitan. Kepada Saudara Kenny Williams Panjaitan, saya persilahkan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang alur pencairan anggaran.
Yang pertama itu, budget disusun oleh setiap departemen yang meliputi asisten, divisi, KTU, dan juga manajer. Kemudian data penyusunannya berdasarkan budget tahun lalu yang belum terrealisasi ditambah dengan keperluan di tahun berikutnya. Kemudian setelah budget sudah terancang, selanjutnya budget diserahkan kepada direktur operasional untuk dilakukan proses seperti rekapitulasi dan pengecekan anggaran. Kemudian setelah itu dilakukan rapat koordinasi rencana kerja perusahaan yang dihadiri oleh setiap departemen dan pabrik, berisi pembahasan mengenai perubahan rencana kerja yang telah direvisi oleh direktur operasional pada perusahaan. Kemudian pada proses ini banyak dilakukan seperti negosiasi antara departemen dan direktur mengenai pertimbangan apakah budget akan dilakukan pertambahan atau pengurangan, namun harus disertai dengan bukti yang kuat juga. Kemudian setelah rencana kerja disetujui atau disahkan, kemudian rencana kerja tersebut dibawa ke head office untuk proses persetujuan oleh general manager yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian setelah disetujui, langkah selanjutnya yaitu asisten membuat rencana kerja bulanan atau RKB dan rencana kerja harian atau RKH. Untuk RKH, proses pengerjaannya dilakukan bersama mandor 1. Prosesnya yaitu sehari sebelum proses pengerjaan, maka harus sudah membuat RKH untuk hari berikutnya, yang kemudian diserahkan oleh setiap divisi untuk proses pengerjaannya dengan tetap berpegang teguh pada budget yang sebelumnya sudah disahkan. Nah, proses yang terakhir yaitu pengesahan oleh direktur di kantornya. Nah, setelah selesai membuat RKHN dan RKB yang tadi setelah divalidasi, kemudian diserahkan ke kantor direktur untuk segera dilakukan pencairan. Jadi ketika sudah sampai kantor direktur, kemudian mereka juga memeriksa, memvalidasi, maka uang tersebut akan dicairkan, bisa melalui langsung dikirimkan ke rekening atau mungkin melalui pihak yang berkaitan dengan keperluan yang akan dikeluarkan. Seperti keperluan apa yang akan dikeluarkan, bisa langsung dikirim ke yang bersangkutan untuk langsung ditindaklanjuti mengenai RKB dan RKH atau anggaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Mungkin seperti itu tahapan-tahapan dari proses dari pencairan anggaran yang akan kita lakukan di perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Saudara Kenny Williams Panjaitan tentang alur pencairan anggaran. Baik teman-teman, cukuplah sudah presentasi kami hari ini tentang pengajuan pencairan anggaran. Kurang dan lebihnya saya dan rekan-rekan saya mohon maaf. Kami akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.